Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara halal bihalal dan musyawarah besar alumni Universitas Al-Muslim dengan tema Jarak Jekio Silaturahmi Kanjeng Puto hari Minggu 31 Juli 2016 dimulai. Hadirin tamu undangan yang kami muliakan, mengawali acara kita pada pagi yang berbahagia ini, bersama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Nazar ST. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan sholawat badan, hadirin dan undangan dimohon berdiri. سلام
سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh paduan suara Tanda Seri Dirah Terima Universitas Al-Azhar. Hadirin dan saudara, disilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, dapat kami informasikan bahwa Standar Seni Dirah Terima Universitas Al-Azhar telah banyak mewakili Indonesia dalam rangka kegiatan universal. Di antaranya ke negara-negara Asia Tenggara pada tahun 2011, ke negeri Sakura Jepang pada tahun 2013, pentas seni di Hankook University of Foreign Studies dan beberapa universitas lainnya di Seoul, Korea Selatan pada tahun 2014, dan kembali mewakili Indonesia dalam kegiatan hibah seni ke negara Australia pada bulan September tahun 2014 yang didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan lagu Mars Universitas Al-Azhar.
Ketua Panitia Pelaksana Bapak Hamdani SE MSI. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga dapat berkumpul di ruang yang berbahagia ini, dan selawat dan salam marilah sama-sama kita sanjung berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berpenuh pengetahuan. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan dan jajarannya, yang kami hormati Bapak Rektor dan jajarannya, yang kami hormati Profesor Yusni Sadi, Putra Kepala Tangan, yang akan memberikan tausiah kepada kita lagi. Kemudian kepada seluruh hadirin yang telah berhadir, kemudian Bapak yang mewakili dari Kapolres, tadi juga ada tim setempat berhadir karena ada tugas sudah mendatangi kita. Acara hari ini terbagi dua sesi. Ini sesi halal bihalal dan sesi mubaz. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah mensukseskan acara ini. Pertama kepada Sekretaris Pak Faisal yang telah siang malam bekerja untuk membuat acara ini sukses. Dengan dukungan dari Rektorat juga luar biasa sehingga acara ini bisa terlaksana begini rupa. Kemudian adik-adik Ormawa juga luar biasa, dari H-10 sudah mulai bekerja. Target kami ada 1000 undangan alumni yang akan hadir pada hari ini. Cuma kalau saya lihat hari ini kita 800-an ada. Oke, alhamdulillah sudah berhadir. Terima kasih. Mungkin sudah menyita waktu Bapak Ibu untuk tetap berhadir demi kecintaan kita terhadap lembaga yang pernah mendidik kita ini. Jadi saya pikir ini sungguh luar biasa. Acara halal bihalal yang sekaligus mubaz alumni ini bermutu jarak adil kilo silaturahmi hadi utuh. Ini sangat relevan dengan kondisi hari ini, di mana acara ini kita sengaja membuat supaya terjadi lagi silaturahmi antar sesama kita untuk memperkuat alumni ke depannya. Karena saya perlu tegaskan di sini bahwa kegiatan ini tidak ada sedikit pun nuansa politik. Jadi ada rumor yang mereka keluar bahwa ini ada unsur politik dan sebagainya, ini tidak ada. Ini adalah murni kebutuhan universitas. Keberadaan lembaga alumni adalah murni kebutuhan universitas dalam hal akreditasi sebuah lembaga. Jadi jangan Bapak Ibu lagi, karena memang ini tahun politik. Apapun yang kita buat kesannya arah ke politik, tapi ini tidak ada tidak ada ke arah sana. Karena Pak Rektor sendiri sudah 2 tahun yang lalu mewanti-wanti kepada saya dan beberapa rekan dari pengurus lama bahwa ini keberadaan ini organisasi ini sudah hampir habis. Kapan dibuat? Tapi karena mengingat kesibukan mungkin dari kami pengurus lama, maka akhirnya baru terwujud mubaz. Mudah-mudahan yang alumni tetap bisa bertahan. Yang sampai di acara sesi ini bertahan, acara sesi mungkin hanya saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu dan yang kami muliakan, dilanjutkan dengan sambutan Rektor Universitas Sanusi yang terhormat Bapak Dr. Haji Amiruddin Idris SE MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, marilah kita sampaikan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rahmat inayahnya pada kita semua diberi kekuatan kesehatan pelaksana kegiatan ini dengan baik sampai pada penghujung nanti. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al dan sahabat sekalian. Yang kami hormati Bapak Kapolres Jirun atau yang mewakili Bapak Dandim, karena kedatangan tamu dari atasan beliau, pamit perusahaan. Alhamdulillah pada acara ini hadir unsur pembina, ketua pembina, ketua yayasan dan ketua dewan pengawas dan seluruh pengurus yayasan, jajaran universitas dari rektorat, wakil-wakil rektor, dekan dan seluruh unsur pimpinan universitas yang tidak bisa kami sampaikan satu persatu. Penghormatan, terima kasih kepada IKA alumni Universitas Muslim pada periode yang sudah berakhir, akan berakhir pada hari ini, pada ormawa panitia pelaksana musyawarah dan halal bihalal, seluruh para alumni yang hari ini mungkin mewakilkan para bagian-bagian alumni yang sudah mungkin apakah bekerja, menunggu pekerjaan dan berbagai aktivitas dalam masyarakat. Konteks hari ini yang pertama sekali adalah kalimat dipelopori oleh panitia dan ormawa adalah yang paling pokok hari ini adalah masih situasi dalam bulan Syawal, pelaksanaan halal dan halal. Namun halal dan halal ini, silaturahim, adalah bukan hanya dalam bulan Syawal, adalah merupakan perintah dari agama. Kita adalah selalu bersilaturahim, apalagi antara kita sekalian alumni alma mater daripada lembaga kita ini. Alma mater adalah makna lain ibu yang menyusui, ibu yang mengasuh. Dalam hal ini adalah mengasuh ilmu pengetahuan, memberikan pembelajaran, memberikan pedagogi didaktik kepada kita semuanya, sehingga kita bisa sukses insya Allah dalam pengabdian dalam masyarakat, dan tentunya adalah berupa daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Setelah itu, konteks hari ini, apa yang disampaikan oleh ketua panitia tadi adalah mungkin selepas, mungkin tausiah yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Profesor Yusri Sadi SD, orang tua kita, guru kita bersama, keluarga besar kampus ini, pembina pesantren Al-Muslim Sangat, yang hari ini terus perhatian dalam curahan pada usia-usia beliau terakhir ini, penuh harapan kita untuk pengembangan kampus ini dan khususnya lagi untuk pengembangan pesantren pertanian. Wadah alumni yang ada, bahwa setelah halal bihalal di silaturahmi pada hari ini, terus melakukan pembenahan kepada ada lagi 3 alumni yang berbentuk secara solid, sehingga pada saat kunjungan Ban PT pada akhir tahun ini, pada saat kami panggil, pada saat diundang alumni ini ada yang bisa bersuara. Kami banyak kebutuhan kadang-kadang mengurus surat-surat berbagai hal, apakah secara dinas dan secara pribadi, dan langsung biasanya cepat selesai karena alumni kita yang 20.000 tadi
tersebar di beberapa kegiatan-kegiatan di pemerintahan, di organisasi-organisasi, menjadi anggota DPR. Cukup banyak alumni kita, alumni hari ini, bahwa yang berkembang hari ini bagaimana tentang pendirian kampus ini. Ini setelah dilakukan survei penjejakan di pada alumni, hampir 90% alumni menyatakan kampus ini harus dinegrikan. Waktu itu pendirian kampus ini masih dualisme pro kontra, karena ada hal yang harus kita pelihara, yaitu menyangkut dengan amanah daripada syariat, amanah daripada agama, bahwa harta wakaf itu tidak bisa dipindahtangankan. Tapi terakhir kami melakukan koordinasi dengan baik dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi atau MPU Provinsi, termasuk Bapak Prof mendorong bahwa bagaimana dengan harta wakaf. Akhirnya MPU memutuskan pada sidang 3 tahun yang lalu, yaitu sidang ulama se-Aceh, 46 orang ulama Dayak dan ulama-ulama yang ternama di Aceh itu melakukan sidang di Aceh yang dikenakan wakaf. Yang berlaku hukum wakaf adalah yang diwakili langsung oleh wakaf, yaitu sedangkan keturunan-keturunannya tidak berlaku hukum wakaf. Dari situlah kami bergerak lagi. Kami tidak mau terzalimi nanti persoalan-persoalan agama ini, salah langkah kami dan akan menjadi hukuman besar bagi kami. Kita semua akan pulang kepada Allah SWT. Tapi ide-ide tersebut akhirnya yang diwakafkan oleh Al-Qursi sangat dulu hanya tanah dasar yang hari ini kita dirikan pesantren Al-Muslim di sana. Setelah putus selesai sidang para MPU, para ulama majelis di Provinsi Aceh itu, baru kita gerakkan lagi bahwa nanti pada saat didirikan tanah wakaf dasar itu tidak boleh kita serahkan kepada pemerintah. Maka dalam hari ini kita persiapkan kampus timur, kampus Payarjut hari ini yang cukup representatif, cukup layak. Itulah yang akan diserahkan kepada pemerintah nanti pada saat kampus ini didirikan. Tapi kami menghadap beberapa petinggi di Jakarta dalam kita masih menunggu, karena hari ini masih moratorium. Kami menanyakan juga pada bulan lalu kapan kira-kira moratorium ini akan berakhir. Kata petinggi di Jakarta, petinggi Presiden Tinggi, mungkin moratorium ini akan berakhir pada tahun ini. Tahun 2016 ini akan berakhir moratorium karena telah selesainya beberapa hal menyangkut dengan perguruan tinggi yang baru saja didirikan. Riuh, beberapa persoalan, dosen, dan 2017 akan dicabut kembali moratorium itu. Sedangkan kita telah memasukkan proposal penelitian di belakang ini. Satu sisi mengatakan beberapa hal, termasuk di Jakarta. Kenapa sih didirikan kampus Al-Muslim ini yang begitu bagus manajemen, akademinya bagus, menuju ke A? Kami sampaikan bahwa beda kehidupan masyarakat di kampung, di Aceh dengan di kota Jakarta. Di kota Jakarta, beberapa perguruan tinggi swasta bahkan mereka menolak beasiswa, menolak bidik misi. Bidik misi yang diberikan 12 juta per mahasiswa itu di PTS Jakarta tidak mau menerima, tidak mau, karena SPP di Jakarta adalah 20 juta per tahun. Apabila diberikan bidik misi, yang berhak menjadi SPP adalah 4 juta, yang lain biaya hidup mahasiswa, biaya berbagai keperluannya. Jadi SPP 4 juta sedangkan SPP 20, maka kampus akan tekor 16 juta. Tapi di Al-Muslim memaksakan harus ada bidik misi. Tapi sampai pada hari ini perbedaan-perbedaan itu masih sangat keras, sangat jelas oleh pemerintah pusat. Bidik misi hanya ditujukan kepada perguruan tinggi negeri, bahkan berlebihan. Malaikus Saleh adalah negeri, tidak ada tempat kepada mahasiswanya diberikan bidik misi. Al-Muslim hanya satu prodi 2-3 orang saja. Dari program-program itulah kami hari ini atau hasil jajakan kami, masyarakat Aceh masih membutuhkan perguruan tinggi negeri dan swasta sering di nomor 2 kan di belakangnya 400 instansi hanya yang dapat kita tampung 140 saja. Saya tidak bisa membayangkan nanti kalau ada panjang kita 5 tahun ke depan, pesantren tersebut menjadi pioner pesantren Aceh ke depan. Banyak pernyataan-pernyataan Bapak Prof, termasuk Bapak Profesor Asfal Said yang merupakan juga salah seorang pembina, ini menjadi bagian terdepan pesantren di Aceh. Kalau besok ada santri 4.000, 5.000 di sini,
direlokasi ke belakang. Pada hari Jumat datang orang tuanya berkunjung. Pukul 9 ambil anaknya yang telah dikontrak, pukul 5 kembali lagi ke situ. Apa yang terjadi perubahan ekonomi di Aceh di sana ini? Menyumput ibadah, mungkin yang berkunjung pura Jumat lele, dubaka adik orang cik, mama bapak atau siapa atau mobil akan macetlah sana ini dalam proses ekonomi 4 tahun ke depan. Apabila paling pusat itu, nah yang dilubakkan dua ada dua yang baru, nah yang kayu kaki, nah baru kaki, anak itu di bulan ini kan kelengkeng itu benar apa kelengkeng itu berapa? Jadi persoalan proses ekonomi masyarakat akan tumbuh dan berkembang di sini, akan bawa uang di sini, yang akhirnya juga adalah akan berkembang ekonomi masyarakat di sini. Selain daripada hakul yang kita alumni yang sedang sering menjadi keterbadan dalam masyarakat ini. Dan hari ini telah menunjukkan 400 kanti yang datang. Pura Jumatnya akan melibatkan makro. Jumat rasa ini. Nah Lexus baru yang parkir di kampusan Mesir jadi monggo. Harga mobil itu 1,3 miliar ada seperti cek perempuan tadi. Menyawa sirkuit baru dengan kalau kumpul di mana. Jadi akan berkembang di sini. Itulah yang ide yang kita tanggung ke depan. Pada penghujung ini, mohon maaf kepada seluruh kita, seluruh para alumni, apa yang disinggung oleh yang mewakili ketua media. Ada yang membisik mungkin pada ketua media, apakah ini ada unsur politik? Tidak ada. 2 tahun yang lalu saya sampaikan arahan sektor 3 bentuk alumni ini untuk kemudaratan pada alumni. Tidak kami memanfaatkan hal seperti itu, namun ada isu kami akan bertarung kembali pada 2017 ini. Tidak kami memanfaatkan ini. Tapi niat saya telah saya sampaikan kepada bagaimana alumni saya ini bisa mengambil peran dalam pembangunan Kopellir minimal sekali daerah ini. Itu saja, tidak lain. Kalau pribadi saya mungkin sudah cukup pada usia ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu dan yang kami muliakan, dilanjutkan dengan testimoni dari salah satu alumni Universitas Al-Muslim, Bapak Azizi Gelanggang SN. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan sehingga dapat berkumpul di ruang aula ini. Selawat beriring salam sama-sama kita jadikan kepada besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta al sahabat beliau sekalian. Yang terhormat Bapak Ketua Pembina Pengurus Yayasan Universitas Al-Muslim, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Al-Muslim beserta dengan tingkat akademika, yang terhormat Bapak Kapolres dan yang mewakili, yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berhadir, dan para undangan yang berbahagia. Penghormatan yang terutama yang paling mulia atas kehadiran Bapak Profesor Sabi di antara kami pada siang yang berbahagia ini, untuk sehingga menambah semangat kami para alumni nantinya ke depan.
sebagaimana disampaikan oleh Pak Rektor tadi, alumni kita Al-Muslim itu ada sekitar 20.000 orang. Saya berpikir, kenapa harus saya? Belum lagi kita berpijak ke atas yang lebih besar. Ada alumni kita hari ini yang sudah cukup berhasil di dunia kontraktor. Ada jadi kontraktor besar lagi kalau dikira. Kalau di bidang politik 30% itu alumni Muslim. Anggota DPR, DPRK pasti Bapak kenal orangnya. Itu alumni kita yang Muslim. Di provinsi ada juga. Jadi jangan ragu dan malu bahwasanya kita harus berbangga. Alumni yang Muslim hari ini sudah mampu berkontribusi untuk negara kita. Bemale kata alumni, anak kapan lagi kamu nih? Saya ini letting 2003 masuk ke Muslim, di wisuda 2007. Pada saat saya mendaftar di Muslim, saya minta izin ke orang tua, Mak, lu menunjuk kuliah, Pan, dia Muslim, Pan Muslim, itu 2003, Pan Muslim. Lembaga Bakoran Mak di Madang. Saya juga nggak tahu di mana Pak Muslim pada saat itu. Kilas balik saya ingin menceritakan bagaimana Pak Muslim dulu dengan sekarang. Itu yang saya sampaikan di tahun 2005-2006. Tapi hari ini sebagian besar dosen-dosen yang mengajar di Muslim rata-rata akan jadi doktor. Rata-rata akan jadi doktor. Sehingga saya yakin beberapa alumni yang saya temui yang lulusannya di atas 2010-2011, sebagian mereka ini sudah menjadi kepala sekolah di sekolah swasta yang ada di Biren. Dipercayakan menjadi kepala sekolah di sekolah favorit di Biren. Semua kepala sekolahnya di SMP itu alumni Muslim, saya juga terkejut. Ini adalah bagian daripada proses memang. Dulu nggak ada ilmu semegah ini. Kalau membuat acara harus berdekat dulu dengan Pak Rektor. Pak, kamu pakai aula ya. Syarat supaya sebelum daftar surat level selesai. Belum terlalu meningkat. Maklum Pak, alumni kita baru 2 tahun, baru 2 periode. Ini sebenarnya mubes kedua Al-Muslim. Yang pertama kemarin sudah kita lakukan musyawarah besar alumni Al-Muslim. Kalau misalnya anak-anak mungkin kita baru umuran 7-8 tahun, jangankan untuk diajak berpikir masih suka loncat-loncat. Maklum Pak, kami sebagai pengurus bisa masih suka loncat-loncat, belum bisa untuk berpikir secara maksimal. Sangat berbeda memang. Janganlah kami alumni ini dibandingkan dengan alumni BB, UI, UGM. Mereka alumninya bisa mengubah Indonesia. Kebijakan mereka, masukan mereka itu bisa mempengaruhi kebijakannya pemerintah Indonesia. Ya, mudah-mudahan Pak, dengan lahirnya alumni kita, walaupun tidak bisa mengubah kebijakannya pemerintah Kabupaten Biren, paling tidak bisa mengubah kebijakannya kecil-kecil di Lumpur. Ya, itu seumpama ada sekecil itu yang kita bisa berharap. Dengan tahun kelahiran kita menjadi universitas pada tahun 2002 ya Pak Rektor ya, 2003 kalau saya nggak salah, berarti umurannya ya 13 tahun. 13 tahun masih usia yang sangat muda. Kalau kita harus berbanding diri dengan usia, dengan IAIN dan lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Baik,
Bapak-bapak, Ibu, alumni yang berbahagia, walaupun kita saya ingin berabsen Pak, mohon izin Pak, saya mau melihat yang hadir hari ini prodi mana yang banyak, mungkin bisa menjadi masukan buat Pak Rektor. Kalau saya panggil mungkin bisa tunjuk tangan ya. Saya mulai dari FQ dulu karena FQ menarik. Dari biologi, ada nggak dari biologi alumninya? Silakan tunjuk tangan. Jangan malu-malu. Salam. 2000 tambah 20 30. Dari bahasa Inggris. Dari Amik. Ini fakultas tua nih. TikTok sekarang ya. Kalau masa saya Amik namanya. Dari pertanian. Hai, datang pertanian itu jauh ya. Dari fisik. Wah, geografi. Baik, mohon maaf saya tidak bisa memanggil secara keseluruhan. Saya yakin yang berteriak tadi pasti dari api. Saya yakin dari wajah-wajahnya sudah kelihatan. Asik. Ya, ucapan terima kasih pada pihak rektorat yang hari ini sudah memfasilitasi kegiatan kita. Mudah-mudahan 3 alumni yang kedua ini bisa berkontribusi terhadap muslim. Karena apapun ceritanya, alumni ini akan mempengaruhi daripada akreditas. Seperti disampaikan oleh Pak Rektor, kegiatan kita hari ini adalah kegiatan rutinitas organisasi. Kewajiban organisasi, karena masa kepengurusan yang lama sudah selesai. Mudah-mudahan ke depan kekompakan kita di dalam bersilaturahmi itu akan semakin meningkat. Kepada panitia, saya berpesan untuk kepengurusan kali ini kita membentuk korwil sampai di tingkat kecamatan, Pak. Jadi biar kita lebih mengikat, lebih dekat, sehingga alumni ini menjadi milik kita bersama, bukan miliknya cuma beberapa orang. Awal-awal itu kan dia pengurus. Jika alumninya awal-awal jadi mana yang perlu. Dan betullah sampai dengan tingkat kecamatan, sehingga mereka juga punya naungan, punya tempat untuk berbakti dan berpikir pada waktu itu. Itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan, karena saya juga nggak percaya hari ini bisa berdiri di hadapan bapak-bapak itu semuanya. Seakan ini hanyalah mimpi, tapi adalah mimpi yang menjadi nyata. Sebelum saya sudahi, mohon maaf Pak Ketua Yayasan dan Rombongan, saya ingin membaca sebagai puisi dari rakyat kita yang ada di Papua. Dari bahasanya kita bisa merasakan bagaimana berat dan beban yang dia pikul saat menyampaikan dakwah pendidikan. Ketika malam tak bersahabat, bersandar pada bahu malam, menatap angan mengangkasa, menitik asa pada penampunan malam yang tak bersayap, membayangkan burung pelatu memahat dinding curam nan kelam, mendengarkan celoteh sepasang nyamuk tentang usia yang tak punya tentang.
mengais-ngais kisah di tengah degupan jantung, ilalang terkulai lemah terpijak binatang malang. Nasib memang berjalan di atas sumbu tak berputar, memilih di antara jalan tak berujung. Bulan mengawal lewat cahaya yang tersamarkan. Doa kita kepada sahabat kita dan alumni kita yang ada di Papua, moga beliau diberikan kesehatan dan bisa mengabdi untuk negara kita dan membawa harum nama besar di Universitas Al-Muslim. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.